Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas UAS Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan di Indonesia, saya Listiani, Sarjana Pendidikan, mahasiswa PPG Prajabatan Univet Bantara tahun 2023 mempresentasikan kampanye praktik baik dengan judul meningkatkan minat belajar peserta didik melalui penerapan scaffolding dalam Zone of Proximal Development pada mata pembelajaran PPKN Materi Keberagaman kelas 4 di SD Negeri Bularejo 3 dengan tujuan untuk meningkatkan minat belajar peserta didik melalui penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dalam mata pelajaran PPKN Materi Keberagaman kelas 4 di SD Negeri Bularejo 3. Analisis data terkait minat belajar peserta didik di kelas 4 SD Negeri Bularejo 3. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding merupakan bantuan sementara kepada peserta didik untuk membantu mereka menyelesaikan tugas atau mengembangkan pemahaman baru sehingga pada nantinya peserta didik dapat mengerjakan tugas yang serupa sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Guru merupakan fasilitator untuk peserta didik yang memotivasi dan membantu peserta didik jika mengalami kesulitan. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding berdasarkan pada kebutuhan peserta didik yang diukur berdasarkan ZPD-nya. Bantuan ini berangsur-angsur dikurangi ketika peserta didik dapat menyelesaikan tugasnya secara mandiri, sesuai dengan teori Vygotsky yang dapat diterapkan pada pembelajaran PPKN kelas 4 dengan model pembelajaran Problem Based Learning, di mana peserta didik aktif dalam kegiatan pembelajaran. Minat belajar. Kecenderungan hati seseorang terhadap lingkungan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidupnya. Minat belajar siswa adalah kecenderungan seorang peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu yang outputnya akan membuat mereka senang dan tertarik. Minat belajar peserta didik dapat berbeda-beda tergantung dari banyak faktor seperti kepribadian, lingkungan, dan materi yang diajarkan. Siswa yang memiliki minat belajar tinggi cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan mencapai prestasi yang lebih baik daripada siswa yang minat belajarnya rendah. Indikator minat belajar yang pertama yaitu aspek kognitif. Indikator aspek kognitif minat didasarkan atas pengalaman pribadi dan apa yang dipelajari di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Serta aspek afektif. Aspek afektif lebih menekankan sisi emosional berupa sikap menyenangkan. Hal ini berlaku juga dengan hubungan guru dengan siswa. Apabila keduanya memiliki hubungan menyenangkan, maka minat terhadap sekolah juga akan semakin baik dan begitu sebaliknya. Problem Based Learning. Pengertian model pembelajaran yang berbasis masalah sebagai dasar untuk memperoleh pengetahuan dan konsep melalui kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah. Adapun sintaknya, yang pertama orientasi masalah, kedua mengordinasi peserta didik, ketiga membimbing penyelidikan, keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, kelima menganalisis dan mengevaluasi. Zone of Proximal Development merupakan jarak antara tingkat perkembangan yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman. Sedangkan scaffolding itu sendiri, yaitu menurut teori belajar Vygotsky, merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada peserta didik ketika sudah mulai mampu mengambil tanggung jawab belajarnya, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab itu sendiri. Bentuk scaffolding yang pertama yaitu langsung.
memberikan umpan pertanyaan terkait materi yang dipelajari. Bantuan dapat berupa media pembelajaran, video pembelajaran, atau melalui ilustrasi gambaran. Bentuk scaffolding yang kedua yaitu tidak langsung, dengan menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang memuat penugasan untuk peserta didik. Adapun pembelajaran dan replikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu orientasi siswa pada masalah, dengan memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik sehingga peserta didik berargumentasi atas pertanyaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik, di mana peserta didik berkelompok dengan ketentuan satu kelompok terdiri dari 5 peserta didik yang memiliki CPD yang berbeda-beda. Hal ini ditentukan dari tes diagnostik. Selanjutnya, membimbing penyelidikan. Peserta didik menganalisis tugas yang diberikan oleh guru secara kolaboratif, dan guru memastikan kegiatan diskusi berjalan dengan lancar dan memberi bimbingan kepada peserta didik yang merasa kesulitan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu menyajikan hasil diskusi, di mana peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Peserta didik dari kelompok lain memberi tanggapan berdasarkan hasil diskusi kelompok yang sedang berpresentasi. Selanjutnya yaitu menganalisis dan evaluasi, di mana peserta didik dan guru melakukan evaluasi tentang presentasi yang telah dilaksanakan dan guru memberikan penguatan terkait materi yang disampaikan. Ada pula hasil yang dicapai, seperti yang pertama, keaktifan peserta didik meningkat. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih interaktif, dan yang ketiga, meningkatkan minat belajar peserta didik. Presentasi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.